Para pelapor kasus dugaan tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo yang tergabung Peradi Bersatu menyambangi Mapolda Metro Jaya Selasa kemarin. Mereka mendesak laporannya di polisi. Kasus dugaan ijazah palsu ditingkatkan ke tahap penyidikan dan segera menetapkan tersangka. Para pelapor berdalih, penyelidikan ini tidak boleh terlalu lama, sebab kasus yang berlarut-larut mengakibatkan berkembangnya narasi yang dibangun pihak yang kontra untuk menyebarkan fitnah. Kalau hal ini dibiarin terus, narasi-narasi kebohongan, narasi-narasi fitnah, hoax itu terus berkembang. Bahkan sampai anak-anak kecil saja pun tahu bahwa Pak Jokowi itu memegang ijazah palsu. Ini sangat keterlaluan, terjadi polarisasi di mana-mana. Itu sebab kita tidak mau bangsa ini terpecah belah. Kita pengen supaya bangsa ini rukun, damai, dan sejahtera. Oleh karena itu kita minta supaya penyidik Polda supaya cepat, gerak cepat. Karena kasus ini sangat-sangat urgent untuk diketahui oleh masyarakat bagaimana perkembangannya. Sebelumnya Polda Metro Jaya telah mengonfirmasi menerima 6 laporan polisi terkait isu ijazah palsu Jokowi. Adapun laporan tersebut merupakan pelimpahan dari beberapa Polres di wilayah Polda Metro Jaya. Desakan hal yang sama juga dilakukan pengacara Jokowi ke polisi untuk segera menuntaskan laporan dari Jokowi di Polda Metro Jaya yang hampir 1 bulan dan masih dalam proses penyelidikan. Kini, laporan tersebut masih ditangani Subdit Kamnek Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Selamat pagi buat sahabat-sahabat di mana saja berada. Kita kembali lagi bersama saya di channel Anak Medan Bersuara. Teman-teman, di prolog tadi saya sudah tunjukkan video ketika banyak masyarakat menginginkan agar Polda Metro Jaya segera melakukan penyidikan atau menyikapi apa yang dikatakan oleh masyarakat ketika mereka melaporkan tentang seputar ijazah yang sampai saat ini belum ada proses penyidikan selanjutnya. Karena masyarakat menginginkan apabila terlalu lama, inilah yang akan membuat sesuatu itu menjadi bisa tidak terbongkar kembali. Akhirnya terjadi polemik di masyarakat, kontra dan pro. Ya pasti, bagaimana? Kalau menurut Anak Medan Bersuara, itu memang sah. Sepertinya apa memang ini disengaja diperlambat atau bagaimana? Bahkan katanya Pak Jokowi saat ini sedang tidak sehat. Bagaimana menurut sahabat-sahabat subscriber? Menurut sahabat-sahabat saudaraku Anak Medan Bersuara? Ya, kalau menurut saya ya, kemungkinan bisa sakit, bisa juga tidak sakit. Atau membuat kondisi ini semakin lama, semakin bergulir ke arah pengadilan. Karena disitulah desain by design terjadi. Apa yang dikatakan oleh saudara Rismon dan kawan-kawan beserta yang lain juga kemungkinan dugaan ya disitulah mereka mempersiapkan apa yang diminta atau apa yang tidak ada. Namun Tuhan berkata lain, karena kebohongan itu tidak bisa disimpan sampai lama-lama, pasti akan terbongkar juga. Bagaimana teman-teman, kita lihat dulu ya kondisi Pak Jokowi saat ini. Sebentar. Dari jam 11 menunggu. Ya, kita dari Jogja. Mungkin mau menyampaikan kepada Pak Jokowi lewat TV silahkan. Oke, maju lagi Bu. Doanya maju lagi nggak apa-apa. Semoga cepat sembuh ya Pak ya. Semoga cepat sembuh ya Pak. I love you. Video tadi menunjukkan sahabat-sahabat di mana para pecinta Jokowi lah atau masyarakat yang memang sayang sama Pak Jokowi datang ke rumah Pak Jokowi. Ternyata komunikasinya nggak bisa langsung. Ya mungkin untuk menjaga barangkali kesehatannya atau kesehatan Pak Jokowi makin parah. Interaksi dilakukan lewat CCTV. Bayangkan, ada apa ya? Di mana dokter kepresidenan? Kok tidak buka suara? Yang kemarin kata
Jokowi bahwasanya setelah dari Vatikan ketika diutus oleh Pak Prabowo untuk pengubian pemakaman Paus Paulus di Vatikan, ya. Tahulah kota Vatikan itu adalah, kalau menurut agama kepercayaan kami, ya, salah satu tempat yang suci, sama halnya seperti rumah sahabat-sahabat Muslim lah, ya, di Mekah itu adalah tempat suci. Jadi kita juga tidak tahu ya ada apa dan kenapa kok bisa tiba-tiba penyakit Pak Jokowi muncul di saat semua kebenaran itu mulai terbongkar. Aneh tapi nyata. Tapi inilah fakta yang sebenarnya. Dan kenapa kutipan video pertama tadi, semakin banyak masyarakat itu mendesak Bareskrim Polri untuk melakukan peningkatan penyidikan agar bisa diselesaikan. Bukan apa yang disampaikan oleh Bareskrim Polri kemarin dengan memaparkan fotokopi ijazah slide yang besar, begitu juga data-data pendukung yang lain, dan memutuskan bahwasanya ijazah Pak Jokowi sah, adalah asli. Yang menurut Profesor Ikrar, yang dapat menetapkan ijazah tersebut dalam proses pengadilan, ya, adalah hakim atau katakanlah pengadilan, bukan Bareskrim Polri atau penegak kepolisian. Jadi inilah desakan-desakan masyarakat. Sampai-sampai teman-teman, ada masyarakat yang mengamuk, kalau kata orang Medan. Mengamuk karena saking gimana ya, kok tidak clear gitu. Bahkan UGM menutup diri apabila ada orang ingin bertanya perihal tentang ijazah ataupun alat-alat bukti atau data-data yang katanya ada di UGM. Nah, itu kan apabila ada masyarakat yang mau meminta untuk melihat, kenapa tidak? Itu adalah hak masyarakat untuk melihat data-data tersebut. Dan sampai-sampai seseorang warga, bukan main, dia malah menggugat UGM 1.000 triliun. Bayangkan. Kita lihat videonya agar kita tidak gagal paham. Fantastis. UGM digugat 1.000 triliun rupiah gegara soal ijazah Jokowi, dipicu masalah dokumen kampus. Pihak Universitas Gadjah Mada, UGM, digugat hingga 1.000 triliun rupiah gegara soal ijazah Joko Widodo. Diketahui, gugatan ini disampaikan dalam sidang perkara perdata keaslian ijazah Jokowi di Pengadilan Negeri Sleman pada Selasa, 24 Juni 2025. Pihak penggugat menggugat pihak UGM karena tidak mau membuka dokumen Jokowi saat berkuliah di UGM Fakultas Kehutanan. Mulai dari dokumen saat Jokowi mulai berkuliah sebagai mahasiswa baru hingga melakukan kuliah kerja nyata, KKN. Dia menjelaskan bahwa yang menjadi pemicu gugatan perdata ini adalah berawal pada 2 Juni 2025 lalu. Pihaknya meminta dokumen ke pihak UGM namun tidak direspons. Pada tanggal 2 Juni 2025, kami meminta dokumen, tapi UGM tidak memberikan jawaban baik secara tertulis maupun secara lisan, ujarnya. Jadi kita anggap bahwa UGM ini tidak punya etikat baik, mestinya ya berikan keteranganlah secara tertulis atau secara lisan, imbuh Komarudin. Namun jika pihak UGM beritikat menunjukkan bukti nyata soal ijazah Jokowi, kata Komarudin, pihaknya pun tak perlu menunjuk dengan nilai fantastis itu. Namun jika UGM bisa memberikan bukti nyata nantinya supaya cepat, ya kita tidak perlu menuntut daripada nilai itu tadi, ungkapnya. Universitas Gadjah Mada, UGM, sempat memberikan tanggapan resmi terkait keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, Jokowi. Tanggapan ini muncul setelah sejumlah orang yang tergabung dalam tim pembela ulama dan aktivis, TPUA, mendatangi Fakultas Kehutanan UGM untuk meminta klarifikasi mengenai ijazah tersebut, Selasa, 15 April 2025. Akil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran UGM, Profesor Wening Udasmoro, mengungkapkan bahwa pihaknya telah bertemu dengan 3 perwakilan TPUA, yaitu Rai Suryo, Rismon, dan Dr. Tifa, pada Selasa, 15 April 2025. Wening mengatakan bahwa Joko Widodo, Jokowi, tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM dan telah menyelesaikan studinya. Dalam konteks ini, Wening menegaskan bahwa UGM tidak berada di posisi membela siapapun, melainkan hanya menjelaskan berdasarkan dokumen yang ada. Masih lumayan 1.000 triliun. Tapi yang bisa menjadi catatan buat kita adalah di mana wajah UGM pada saat ini. Seharusnya kalaulah bijak dan profesional, rektor harus bertanggung jawab dan buka suara. Begitu juga dosen-dosen yang lain yang tidak mau berbicara, berbicaralah.
demi wajah UGM. Apa kalian tidak kasihan kepada para alumni UGM yang tercemari, yang terkungkung, yang tersakiti oleh karena perbuatan seseorang? Untuk apa jabatan kalau memang diperoleh dengan jalan yang salah? Kita disumpah sesuai dengan agama kepercayaan dan gunakan kitab suci sesuai dengan kepercayaan kita. Apa kita malu terhadap orang? Ya, apa kita jauh atau kita bisa mengatakan sesuatu itu karena tidak dilihat orang, tidak ada saksi? Seakan-akan begitu ketika kita melakukan kesalahan, ada yang Maha Kuasa di atas melihat. Apa kita tidak punya hati, tidak punya pikiran? Bertobatlah buat mereka yang telah melakukan kesalahan. Saat ini UGM dipimpin oleh rektor seorang wanita. Manalah mungkin tidak tahu. Bahkan Pak Kasmujo sudah buka suara. Mungkin ada titipan suara kepada Pak Kasmujo apabila ada orang bertanya tentang seputar ijazah, jangan jawab atau silakan tanya ke UGM. Malah justru ditanya UGM ketika dilakukan kunjungan oleh saudara Rismon beserta awak media TV swasta yang sangat terkenal. Toh juga mereka menunggu lama sampai 2 jam lebih. Bayangkan keterbukaan UGM semakin tertutup dengan adanya yang dulunya katanya tidak ada. Biasalah untuk bisa menutupi apa yang sudah dilakukan selama ini. Teman-teman, begitulah citra hukum di Indonesia. Yang saat ini kita sudah tahu siapa yang merombak, siapa yang merusak. Konstitusi juga yang dulunya bagus sekarang dirubah-ubah oleh karena ingin kekuasaan itu kembali. Namun teman-teman, Tuhan punya cara untuk menunjukkan agar membongkar kebohongan-kebohongan tersebut dengan beberapa orang, dengan beberapa presenter, dengan beberapa media, dengan beberapa suara-suara kebenaran. Walaupun di saat kedengaran sedikit terdengar, namun gemah-menggema tersebut makin besar bak seperti gelombang ombak di lautan bahkan di pantai. Teman-teman, ketika seseorang sudah mengucapkan bahwasannya ya sebenarnya Pak Jokowi ketika menjabat jadi wali kota, di situ juga sudah banyak kesalahan dan ada pengakuan seseorang bahwasanya ketika Pak Jokowi akan menjadi calon wali kota, dia menggunakan 2 gelar yang sangat-sangat aneh. Bagaimana teman-teman? Gelar apakah itu? Dan kok bisa seperti itu? Kita bongkar bersama Rismon Sianipar. Oke guys, selamat sore. Ketemu kembali di channel yang cerdas, jernih, jujur, dan pemberani. Podcast saya ini saya peruntukkan bagi siapapun yang menginginkan perubahan, bukan mengarah pada fitnah, dilengkapi dengan data. Jadi kalau yang hanya komentar, ini sebentar lagi pakai oranye atau dan sebagainya, itu kayaknya nggak butuh seperti itu ya. Karena negara ini sudah mulai berproses ya. Polisi juga tidak gegabah dan seterusnya. Nah, saya semalam itu bertelepon dengan Eko Sulistyo. Ini bukan orang sembarang ya. Mantan komisaris PLN, mantan ketua KPUD Surakarta, dan yang pasti ini orang dekat Pak Jokowi. Dulu pernah menjabat sebagai Deputi 5 ya di kantor kepresidenan. Nah, yang ingin saya katakan, Eko Sulistyo ini sama-sama aktivis dengan saya, cuman saya 2 tahun lebih tua di UNS ya. Saya dari Fakultas Hukum, dia Sejarah Indonesia ya. Nah, saya ingin sampaikan, semalam saya telepon lebih kurang 8.10 atau 20 lebih 10. Yang intinya pertanyaan saya mengatakan, pada saat Pak Jokowi mendaftar itu pakai ijazah apa dan diverifikasi apa enggak? Dia mengatakan
Ya, ada dokter Andes, ada insinyur. Tapi memang tugas saya tidak memverifikasi. Tugas saya itu hanya memeriksa apakah persyaratan itu syarat administrasi terpenuhi. Nah, saya tanya lagi, apa syarat administrasi? Syarat administrasinya adalah cukup dengan melampirkan fotokopi ijazah yang dilegalisir. Jadi tidak pernah dicek. Ya, di KPU tidak pernah dicek. Bahkan saya juga tanya kepada Divisi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta, ya, rekan saya sahabatnya Suharsono juga memang tidak diverifikasi, ya. Dan saya tanya lagi kepada siapa? Kepada Pak Efek Rudi Hadiatmo yang notabene adalah ketua DPC-PD juga mengatakan dia tidak tahu persyaratan itu karena yang mengurus adalah tim sendiri gitu loh. Artinya bukan PDIP dan arsipnya nggak ada. Tetapi ada yang menarik perbincangan saya dengan rekan Eko Sulistyo. Apa? Dia mengatakan bahwa pada saat itu ada public expose. Nah, artinya sebenarnya kalau seorang sudah jadi pejabat dan selesai, datanya itu tidak perlu disembunyikan, itu menurut Eko Sulistyo. Jadi pada kesempatan ini saya ingin mengatakan, dia tanya apa saya pernah mengirim surat sebelum mengajukan gugatan itu, kami sudah mengirim surat kepada KPU, Semanam, kepada UGM 2 kali begitu. Jawabannya sama. Mereka tidak berhak untuk membuka data itu. Nah, ini yang saya sampaikan. Jadi pengalaman penting Eko Sulistyo yang orang dekat Pak Jokowi itu sudah mengatakan public expose itu artinya data itu boleh. Jadi mestinya tidak perlu berlarut-larut seperti ini ya guys ya. Jadi ini vlog singkat saya sore ini. Besok akan saya susul dengan data-data lain. Misalkan saya mewawancarai wartawan senior Aryono Lestari yang pernah tinggal berdekatan dengan Hari Mulyono, ya. Hari Mulyono ini siapa nanti akan kita sampaikan. Salam akal waras, tetaplah menjadi orang yang terdidik, orang yang berakal, orang yang merdeka dan berani menyatakan merdeka di negara yang memang harus kita berikan. Salam akal waras, merdeka. Melihat video tadi, ya, itu Dr. Taufik loh. Ketika memberitahukan podcastnya kepada saudara Rismon, dan Rismon mengupload video sesuai dengan keterangan tersebut. Bukan main-main. Ada pemberi keterangan, ada Pak Dr. Taufik, ada Dr. Rismon, dan ada konten kreator Anak Medan bersuara. Bagaimana menurut sahabat-sahabat? Ketika mau jadi wali kota saja, di situ sudah ada kesalahan. Namun, entah kenapa, dan memang apa penyebab, kenapa kok nggak bisa diverifikasi ya, dan tidak dilakukan verifikasi. Tetapi seperti apa yang dikatakan oleh Pak Dr. Taufik ketika dengan pembicaraannya dengan temannya tadi, saya hanya mempersiapkan data-data sesuai dengan yang sudah dilegalisir, bukan memverifikasi atau mengecek kebenaran keabsahannya. Bayangkan dua ada titel. Bagaimana menurut teman-teman? Bukan kita tidak sekolah teman-teman ya, barangkali kita semua sekolah lah. Ya, saya tamat SMA itu tahun 89. Ya, ketika itu juga kita tahu tentang abang-abangan kita, senior kita ketika dia kuliah. Pada saat itu ada proyek perintis lah, ada untuk masuk ke perguruan tinggi negeri ya, ada Sepenmaru, UMPTN, banyak. Dan kita bisa beli soal-soalnya dan jawabannya ya. Jadi tidak pernah ada guru saya atau mungkin guru teman-teman yang gelarnya doktorandus insinyur. Tetapi kalau profesor, doktor, insinyur dan embel-embel yang lain pasti banyak. Ya. Jadi inilah yang menyebabkan kenapa bobroknya hukum di Indonesia. Dan lagi-lagi kembali lagi Bareskrim, entah kenapa, atau memang mungkin sebagai tanda terima kasih, ini tidak dilakukan peningkatan penyidikan agar ini masuk ke ranah pengadilan. Ayo kita hidupkan api kebenaran. Jangan takut teman-teman. Karena ini sudah terlama-lama
sudah ada korban. Bahkan bayangkan apabila ijazah ini emang cetakan pasar pramuka, bagaimana wajah pendidikan Indonesia melihat pendidikan di luar negeri, atau katakanlah di mancanegara, UGM khususnya. Bahkan citra polisi atau aparat kepolisian tercoreng kembali, atau memang tidak akan lagi dipercaya oleh masyarakat. Ayolah Baris Krim Polri, ayolah Polri, bangkitlah, jangan takut. Begitu juga Pak Prabowo, seperti apa yang diulas oleh Saudara Rismon, selalu meminta. Begitu juga oleh abang kita Janes. Pak Prabowo, Bapak adalah seorang presiden yang kemungkinan besar juga pasti sudah mengetahui, atau mungkin sedikit mengetahui. Pujuklah Pak Jokowi agar dia tidak seperti saat ini yang terkurung di rumah oleh karena penyakitnya, kalau memang benar. Atau memang ini adalah settingan, karena Pak Jokowi sangat pintar membuat settingan sandiwara. Bayangkan, ini sudah puluhan tahun yang lalu. Saat ini kita sudah tahu ada 2 sahabat kami yang terkorban pribadi, hatinya, pikirannya. Beberapa tahun yang lalu dia masuk penjara oleh karena menyalakan api kebenaran. Para subscriber sekalian, saya juga tidak mau video ini viral, namun baiknya bagikanlah, share-lah, agar semua teman-teman kita terketuk pintu hatinya. Bukan karena kebencian kepada Pak Jokowi, tapi jangan takut untuk menyuarakan kebenaran, karena suara-suara kita sudah dilindungi dan diatur oleh undang-undang. Yang penting kita tidak memaki dan tidak menghina, mengejek. Kita hanya mau Pak Jokowi jujur. Jangan seperti video tadi, tangan Pak Jokowi mulai melepuh. Oh, itu bolehlah, bisa disetting. Tapi melihat saat ini dengan alasan Pak Jokowi ketika melakukan kunjungan ke Vatikan, itu bukan alasan, tapi itu adalah teguran Tuhan. Siapa yang menanam, dia akan menuai. Sepandai-pandai tupai melompat, sekali waktu jatuh juga. Sadarlah, marilah kita saling memaafkan. Salam perjuangan, hidup rakyat Indonesia, hidup keadilan. Mantap.